Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kesbangpol Jakarta Utara, kepada para narasumber, para moderator, dan juga kepada para peserta terkait tentang wawasan bela negara. Jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait tentang bela negara. Ada sebuah problem utama yang memang mengancam rasa nasionalisme, rasa kecintaan kita kepada bangsa negara, yaitu munculnya kelompok-kelompok transnasional, kelompok-kelompok ideologi yang di luar, yang gerakan-gerakan purifikasi yang menganggap bahwa ketika kita mencintai bangsa dan negara itu, maka dia akan berbenturan, ya, kontradiksi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat, baca literatur banyak hal, ya, nasionalisme itu dikecam, dianggap sebagai sebuah racun. Yang inilah yang kemudian gerakan-gerakan milenial ketika asas tunggal Pancasila itu dicabut, ya, kemudian ketika penataran P4 itu juga ditiadakan lagi di hampir semua sekolah jenjang dari sekolah SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi. Maka dalam beberapa dekade, ya hampir 2 dekade lebih, ya hampir 3 dekade, kita seperti kehilangan jati diri. Kita seperti kehilangan kebahagiaan, kebanggaan kita kepada bangsa dan negara ini. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana para pemuda, melihat para pemudi yang kemudian, ya, mereka tidak hafal yang namanya Pancasila, dia tidak hafal yang namanya Undang-Undang Dasar 45, ya, dan mereka tidak punya rasa nasionalisme yang kuat, dan ini akan mengancam ketahanan. Maka konsep bela negara ini sangat penting bagi kita, ya, untuk mengembalikan kebanggaan itu, dan ini menurut saya menjadi hal yang urgen sekali, ya, ketika kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa. Nah, paham-paham ideologi transnasional inilah yang kemudian menjadi biang kerok awal, ya. Seakan-akan orang kalau sudah cinta kepada negara, maka, ya, timbul rasa nasionalisme itu begitu tinggi, maka dia hampir nggak punya iman, karena berbenturan, dibentur-benturkan gitu. Sehingga kita bisa lihat bagaimana cara indoktrinisasi, cara-cara brainwashing, kelompok-kelompok purifikasi yang mengklaim sebagai gerakan purifikasi keagamaan, yang menjadikan dalil-dalil keagamaan itu sebagai justifikasi dan legalitas, itu seringkali menggunakan idiom-idiom agama untuk membenturkan dengan nasionalisme. Sampai kemudian mereka misalnya menganggap lebih utama mana Undang-Undang Dasar 45, ya, Pancasila itu dengan Al-Quran. Jadi membanding-bandingkan yang bukan bandingannya gitu. Ini Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala dengan klausul yang dibuat oleh ulama-ulama Indonesia juga sebetulnya. Ini kan hasil karya ulama juga gitu. Lalu dibandingkan dengan sesuatu yang memang kearifan, sifatnya buatan manusia, ya, yang sebetulnya bukan untuk dibanding-bandingkan. Lalu membanding-bandingkan pemimpin negara kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang ada doktrin-doktrin, model-model cara-cara indoktrinisasi dan brainwashing inilah membuat kemudian banyak adik-adik kita, generasi-generasi milenium dan milenial, itu menjadi tidak bangga dengan bangsanya. Dia tidak bangga lagi dengan Indonesia karena membenturkan antara nasionalisme dengan agama itu. Padahal kita bisa lihat gitu bahwa rasa-rasa nasionalisme itu sebetulnya kecintaan kepada negara itu juga bagian daripada kecintaan kita kepada agama kita. Dan itu nggak bisa dipisahkan. Ya, siapa saja yang bisa memisahkan ini akan bisa mengakibatkan perpecahan bangsa. Ya, ini yang mungkin harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala, dasar daripada bela negara, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala
itu menyebutkan terkait ketika Nabi Ibrahim mengatakan wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuqna ahlahu min samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, di situ dikatakan, dan ketika Ibrahim berdoa, alaihi salatu wassalam berdoa, ya Tuhanku, rabbi ja'al, ya, hadza baladan amina, ya Allah, jadikan negeri ini, ya, Mekah itu negeri yang aman sentosa, ya, warzuq, ya, ahlahu min samarati min amana binhum, ya, dan juga rizkikan kepada mereka buah-buahan kepada penduduknya yang mana mereka beriman di antara, ya, kepada Allah dan hari kemudian, ya. Jadi makanya ini doa untuk Mekah, ya kan. Makanya Mekah itu dinamakan sebagai Ummul Qura, ya, ibu negeri. Kalau bahasa kita tuh, bahasa Indonesia tuh ibu pertiwi. Ya, Ummul Qura itu ibu pertiwi artinya, ya, ibu negeri. Nah, kalau Mekah saja dinamakan sebagai ibu negeri, ibu pertiwi, sebagai Ummul Qura, lah kenapa kita menggunakan istilah-istilah yang namanya bumi pertiwi, ya kan, dan sebagainya, itu dianggap sebagai bukan dari Islam, gitu. Inilah yang kemudian kelompok-kelompok purifikasi, ya, kelompok-kelompok yang kemudian memang sering berbenturan, ya, kelompok-kelompok transnasional yang sekarang ini menggerogoti rasa-rasa nasionalisme di Indonesia, itu kemudian menimbulkan banyak paham-paham takfir, paham-paham mudah mengkafirkan, ya, yang kemudian nanti akan bermuara kepada sikap-sikap destruktif, ya, sikap-sikap yang kemudian mengacu kepada sikap-sikap terorisme dan sebagainya, dan ini mengancam. Makanya kemudian hasil Bapak Ria Mizat Riyakudu, hasil riset dia pernah mengatakan bahwa di kalangan TNI itu ada 3%. Kemarin saya diundang 5 besar juga menemukan tanda-tanda di gimana di kalangan TNI saja yang sudah mendapatkan pembekalan tentang bela negara, tentang pentingnya Pancasila, 4 pilar bangsa, NKRI dan sebagainya, itu juga banyak yang kemudian mereka itu menjadi pengikut kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok teror. BIN juga mengadakan sebuah riset, ada 2% di kalangan kepolisian itu ada 2%, ya, mereka mulai terpapar dengan paham-paham intoleransi dan radikalisme, dan ini akan mengancam bela negara, ya, rasa kebanggaan dan nasionalisme, ya, karena mereka selalu membenturkan rasa nasionalisme itu selalu bertentangan dengan Islam itu sendiri, gitu. Akhirnya orang takut murtad hukumnya, ya, jatuh kepada paham-paham padahal itu hal yang nggak bisa dipisahkan. Misalnya kemudian di karangan ASN kita itu ada sekitar 10%. Jadi kalau ada 10 orang berjejer, maka 1 itu sudah mulai terpapar, dan ini angka yang begitu mengkhawatirkan. Ya, ini di universitas, di sekolahan dan sebagainya, itu sudah sampai 30%. Ya, orang-orang yang mulai terpapar, dan ini akan mengancam rasa nasionalisme dan mengancam rasa terkait dengan bela negara itu sendiri. Dan ini hasil-hasil riset ini betul-betul yang memang menjadi rasa keprihatinan kita, gitu. Lalu bagaimana sebetulnya kedudukan di dalam Islam itu sendiri, ya? Ya, bahkan Rasulullah SAW itu selalu mengatakan begini, kalau seandainya kaumku tidak mengusir aku dari Mekah, tentu aku tidak akan bertempat di negeri yang lain. Itu dari hadis Bukhari, Muslim dibicarakan seperti itu. Gitu. Artinya ada rasa keberatan. Jadi rasa cinta kepada tanah air, bela negara, itu sebetulnya fitrah manusia. Ya. Apapun suksesnya orang Indonesia, itu kalau udah sukses di Jakarta, pasti dia akan pulang kampung itu setahun sekali. Maka kalau kita lihat pulang kampung itu menjadi sebuah kegiatan besar, hajatan besar, ya, bagi rakyat Indonesia, ya. Mereka menghabiskan kehidupannya di kota perantauan, tapi mereka kemudian tetap kesuksesan mereka nggak akan bisa dibilang sukses jikalau mereka tidak kembali kepada kampung mereka, bertemu dengan orang tua mereka, mereka mengingat masa-masa kecil mereka. Dan ini merupakan fitrah sebagai manusia. Bahkan Rasulullah SAW ketika dia berada di Madinah, itu kalau dia pulang dari safar, itu mengacu kudanya cepat ketika melihat gedung-gedung, melihat bangunan-bangunan di Madinah. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari, dikatakan kana idza qadima
min safarin fanazara ila judranil Madinah, ya, auda'u rahilatahu wa in kana ala dabbatin harakaha min hubbiha, ya, bahkan ketika karena idza qadima min safarin, ya, ketika Rasulullah pulang dari berpergian dari sebuah safar, maka fanazara illa jadran, dia melihat tembok-tembok, ya, di kota Madinah, auda'u rahilatan, karena dia habis pulang perjalanan, wa in kana ala dabbatin harakah, lalu dia mengacu kudanya agar dia bisa cepat pulang. Kenapa? Ya, min hubbiha, karena beliau begitu cinta kepada kota Madinah. Ini fitrah nih, di mana dia tinggal, di mana dia bersama anak-anak dan sebagainya. Ini dijelaskan dalam hadis Bukhari nih. Sampai kemudian Ibnu Hajar, ya, dalam pensyarah di Fathul Bari dikatakan wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanin ilaih. Ya, bahkan dikatakan bahwa hadis ini, ya, yang dikatakan kana idza qadima min safarin fanadhara illa jidran, itu kata beliau adalah wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah. Dia di dalam hadis ini terdapat petunjuk akan keutamaan fadlun Madinah. Ada keutamaan daripada kota Madinah, dan disyariatkan ala mas'uriyati hubbil watan, ya, terhadap kecintaan kepada negara, tanah air, ya, dan merindukannya. Ini fitrah nih, ini Rasulullah SAW, ya, dan itu sangat fitrah sekali gitu. Makanya ada istilah hubbul watan minal iman. Ya, cinta negara adalah bagian daripada keimanan gitu. No? Bahkan di dalam surat Al-Qasas ketika dikatakan innal ladzina farada 'alaikal Qur'an, ya kan, laradduka ila ma'ad, ya, itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu 'alaikal Qur'an, ya, untuk melaksanakan apa? Ya, hukum-hukum Al-Qur'an tersebut, yaitu benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempatmu kembali, yaitu ke kota Mekah. Jadi ketika di Madinah, ya, surat Al-Qasas itu turun di Madinah. Ya, itu Allah tuh janji, ya. Janji apa? Janji bahwa Rasul itu benar-benar akan dikembalikan ke tanah airnya gitu. Makanya ketika itu ada namanya Fatu Mekah. Dan ini merupakan salah satu barometer kemenangan umat Islam itu adalah ketika Rasulullah dikembalikan kepada tempat kelahirannya, yaitu apa? Dikuasainya kota Mekah. Artinya apa? Begitu urgensinya tempat di mana Rasulullah dilahirkan, para sahabat itu dilahirkan di sana, yaitu Mekah al-Mukarramah. Bahkan ketika Syekh Ismail Haqqi dalam tafsirnya Ruhul Bayan, ya, beliau mengutip apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dia mengatakan laula hubbul watan la kharubba balladhisu, ya, fabuhibba autan umiratil buldan. Kata beliau, seandainya tidak ada cinta tanah air, maka niscaya akan semakin hancurlah negeri-negeri, ya, negeri itu akan terpuruk, ya. Maka dengan cinta tanah air, ya, negeri-negeri itu akan termakmurkan, ya. Bayangkan, ya, warga dari Jawa, Kalimantan, ya, ketika dia sukses di Jakarta, lalu dia kembali ke kampungnya, dia habiskan uangnya itu di kampung, dia kasih kepada ponakan-ponakannya, dikasih saudara-saudaranya, dia bangunkan jalan, ya. Nggak ada sukses yang berhasil kalau dia tidak bisa membangun kampungnya, negerinya, di mana dia dilahirkan, ya. Bahkan sampai ahli ekonomi menghitung, ya, perputaran omset keuangan di kampung itu jauh lebih besar, ya. Ketika saat itu warung-warung menjadi ramai, ya, ekonomi berjalan, ya. Ini salah satu keberkahan daripada cinta kita kepada Nurul. Dan itu tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Makanya saya sangat kecewa, ya, ketika ideologi transnasional ini kemudian membagi masyarakat itu, ya, seakan-akan kalau udah nasionalisme itu sesuatu hal yang dikotomi, ya. Partai pun juga demikian, nggak bisa dilepaskan nasionalisme dengan religiusitas, itu nggak bisa dihilangkan. Jadi kalau ada partai misalnya hanya agama saja atau hanya kepada nasionalisme saja, itu biasanya nggak berkembang. Tetapi Indonesia tipikal masyarakatnya adalah dia mencintai negara dan juga mencintai agamanya, dan itu nggak bisa lepas, gitu. Makanya inilah yang kemudian sering dijadikan sebagai
tolak ukur. Makanya kemudian saya menyarankan ya untuk kembali kemudian ya, karena bela negara ini diatur dalam konstitusi kita di pasal 27 di ayat 3 gitu. Ada kewajiban, dan bagaimana kemudian kontribusi Islam juga ketika bela negara ya, ketika kita bisa lihat bagaimana arek-arek Surabaya ya, pertempuran yang kemudian Nahdlatul Ulama mengeluarkan resolusi jihad melalui Mbah Hasyim Asy'ari pada saat itu. Lalu kemudian membuat spirit ya untuk kemudian berjihad. Ya, ini bela negara ini sebenarnya sama dengan konsepnya dengan jihad itu. Ada yang namanya nafir am, mobilisasi umum. Ya, mengumumkan ulama-ulama perannya adalah memotivasi, mentahrid ya pada kaum muslimin ya, siapa saja yang tinggal di kota Surabaya untuk mempertahankan daripada Surabaya. Ya, jadi ada unsur memang membela negara, tapi juga ada unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa membela negara itu adalah mati syahid. Dan ternyata konsep bela negara ini sudah ada dalam Islam di dalam perjanjian misalnya Haifatul Madinah atau Mitsaqul Madinah. Ya, dalam perang Uhud itu ada orang Yahudi yang ikut terbunuh dia. Terbunuh dalam perang Uhud membela Rasulullah, dan dia tertancap panah. Dan ketika dia meninggal, ya Rasulullah kemudian mengembalikan ya mayat tersebut kepada keluarganya agar dikuburkan sesuai dengan apa yang diyakini. Ya, apakah dia ada di neraka atau di surga? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan kita nggak boleh ya mengklaim ini dia nggak diterima dan sebagainya. Nggak, itu bukan urusan kita. Itu biar urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas dia mati untuk membela Rasulullah, dia mati untuk membela kedaulatan negara Madinah yang pada saat itu baru terbentuk. Antum bisa bayangkan. Jadi konsep bela negara itu sudah ada. Itu bukan cuma orang Islam saja, ada non-Muslim, karena terikat perjanjian. Kalau kaum Yahudi diserang oleh penduduk luar, maka kaum Muslimin juga harus ikut membantunya. Kalau kaum Muslimin diserang, maka orang-orang Yahudi juga ikut harus membelanya. Dan itu disepakati, ada Nasrani, ada Paganis, ada kaum musyrikin, ada orang-orang Islam, ada orang Yahudi. Bahkan kaum Muslimin pada waktu itu masih minoritas, ya. Tetapi mendapatkan hak yang sama, dan itu diikat yang disebut dengan Mitsaqul Madinah. Ya, di kita ini namanya Pancasila itu sendiri. Jadi apa yang bertentangan? Tidak ada. Jadi kalau ada yang membentur-benturkan pihak-pihak ideologi atau paham ya transnasional tersebut, apakah itu HTI, apakah itu kelompok-kelompok Salafi yang sampai menyanyikan Indonesia Raya, kemudian itu diharamkan. Ini apa? Ini bid'ah sesungguhnya gitu. Nggak ada yang bertentangan. Antum seakan-akan kalau kita punya rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara ini, mencintai negara ini, seakan-akan keislaman antum akan tergerus. Ini pemikiran takfir. Maka hati-hati ya orang-orang yang suka kemudian cenderung kepada junuhun ittakhadhu aqwalun mutasyaddidah. Ya, kaum-kaum ekstrim ini suka kecenderungannya kepada pendapat-pendapat yang kemudian yang ekstrim. Ya, dikit-dikit haram, menyanyi Indonesia Raya haram. Ini mengganggu ya tentang nasionalisme kita, mengganggu tentang eksistensi kita sebagai bangsa negara. Kita merasa tersinggung. Ya, apa salahnya gitu? Gitu, memperingati 17 Agustusan dianggap ini adalah bid'ah karena ini nggak ada contohnya. Ya memang nggak ada namanya al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, hukum asal daripada sesuatu itu ya dalam bidang muamalat itu adalah hukumnya adalah ibahah, boleh. Hatta ya dulu bidalil tahrim, sampai ada dalil yang memang mengharamkannya di situ. Gitu. Jadi kadang kita ini suka menghubung-hubungkan, ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada. Akhirnya apa? Memboikot. Ini dialami oleh anak-anak muda yang kemudian gara-gara ikut kajian-kajian ya ideologi-ideologi yang menurut saya ini mengancam tetap ideologi negara, ya membenturkan antara negara dengan agama. Ini menjadi problem nanti. Akhirnya kita lihat banyak yang mereka itu nggak hafal Pancasila, tidak hafal tentang Bhinneka Tunggal Ika, nggak hafal yang namanya Persatuan Indonesia. Ini nauzubillah min dzalik. Ya, kita nggak bisa loyalitas dia. Kita tidak bisa lihat kebaikan orang-orang seperti ini ketika dia tidak mencintai negara dan bangsanya. Maka sikap-sikap ini harus dijauhi. Maka penting bagi kita kemudian ya kita harus jadi orang soleh, jadi orang baik, jadi orang bertakwa, tapi jangan pernah salah cari guru. Pastikan guru kita, ustadz kita, kiai kita ini mencintai bangsa dan negara ini. Karena kalau ustadz kita, kiai kita selalu menjelek-jelekkan bangsa negara ini pengkhianatan namanya. Ya, ntar dia akan nurunkan ini cikal bakal kelompok teroris ini seperti ini. Maka mereka selalu dimulai dari kelompok-kelompok intoleran itu.
Ya, selalu membangun pendapat-pendapatnya, kebenciannya kepada orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia. Karena seorang teroris itu nggak ujuk-ujuk melakukan aksi teror kalau dia sebelum mempunyai paham-paham intoleran dan radikalisme. Ya, seorang teroris sudah pasti intoleran, sudah pasti radikal. Tapi seorang radikal dan intoleran belum tentu teroris. Tapi hampir semua pelaku teroris itu berangkat dari paham-paham yang selalu menanamkan di pengajiannya itu adalah sikap-sikap kebencian kepada orang-orang, ya, kepada ideologi negara, ya, dianggap inilah negara, ini ada negara kafir dan sebagainya. Mereka berani menumpahkan darah, melukai penduduknya, ya, bahkan mereka mengatakan aksi-aksi destruktif. Ini mengancam ideologi negara. Dan ini nggak sampai saja kepada sekolah-sekolahan di universitas besar, ya, tapi juga banyak bahkan di kalangan, kemarin saya diundang oleh SDM Polri, di Mabes Polri, mulai ada fenomena-fenomena seperti itu. Ya, bahkan di Mabesa, di TNI juga ada, belum di kalangan ASN jauh lebih banyak lagi, di kalangan mahasiswa juga banyak lagi. Jadi acara-acara seperti ini terkait bela negara ini sangat penting sekali dan urgen. Ya, kita hidupkan lagi. Oke, kita mungkin salah satu reformasi kemarin, ya, menurut saya agak kebablasan, ya, ketika kemudian asas tunggal dan sebagainya, ya, lalu membenturkan agama dengan nasionalisme sehingga orang menjadi a priori terhadap nasionalisme. Orang nasionalisme juga a priori kepada orang agamawan, padahal itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dari dulu ulama-ulama kita yang membangun bangsa ini tentang konsep Pancasila itu tidak pernah membenturkan antara nasionalisme dengan agama. Karena itu bisa berbanding lurus, bersamaan, berjalan bersama. Ketika kita mencintai agama ini, di saat yang sama kita juga bisa mencintai negara ini. Ketika kita mencintai negara ini, itu tidak akan juga mengurangi daripada kecintaan kita kepada agama Islam ini. Jadi jangan lagi pernah memisahkan antara kedua ideologi bangsa dan negara ini. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin kita lebih banyak tanya jawab, tetapi setidaknya kita jauh lebih bijak, ya, menjadi guru, menjadi seorang pendidik, ya, yang kemudian jangan pernah lagi kita memprovokasi umat, memprovokasi anak-anak bangsa untuk membenci negaranya dan bangsanya, dan itu merupakan pengkhianatan terhadap agama kita, pengkhianatan kita kepada din kita yang mengajarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, mencintai sesama anak bangsa apapun agamanya, apapun bahasanya, mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Demikian dari saya, kurangnya mohonnya lebih maaf. Ila muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.